Beberapa orang seringkali merasa gelisah tanpa alasan dan faktor yang jelas, merasa tidak berguna, frustasi, stres, dan semacamnya. Bisa saja hal tersebut terjadi karena pikiran dalam keadaan dikendalikan. Lalu, apa saja yang biasa mengendalikan pikiran kita? Yang pertama, masa lalu. Seringkali kita terus-menerus memikirkan masa lalu yang kurang menyenangkan, yang akhirnya membuat pikiran kita terganggu. Misalnya kita pernah ikut tes, tapi gagal. Selanjutnya pikiran akan merespon bahwa jika kita melakukannya kembali, kita juga akan gagal lagi. Belajar dari kegagalan bukan berarti membuat kita ragu, tapi untuk lebih mempersiapkan diri ke depannya. Di masa lalu ada orang yang membuatmu begitu frustasi, entah itu dari ucapan ataupun perbuatannya. Jika hal ini sangat mengganggu pikiranmu, berarti kamu membiarkan mereka mengalahkanmu. Balas dendam terbaik dari masa lalu dengan berhenti memikirkan dan membuktikannya dalam aksi yang nyata. Yang kedua, pendapat dan penilaian orang lain. Saya mengutip dari Les Brown. He said, other people's opinion of you does not have to become your reality. Pendapat orang lain tidak harus menjadi kenyataan bagimu, bukan mereka yang berhak memutuskannya. Apa yang kita dengarkan hanyalah sebagai referensi, kitalah yang menyeleksi yang mana yang akan kita eksekusi atau dieliminasi dalam kehidupan kita. Pada dasarnya manusia memerlukan pengakuan dari orang lain, jadinya pendapat orang lain akan memberikan pengaruh ke pikiran kita. Hal ini akan membuat pikiran merendahkan apa yang sedang kita perjuangkan. Tapi kita harus membuang pikiran seperti ini. Ini bukan berarti mengarahkan diri kita menjadi keras kepala dan egois. Namun, berikan ruang pikiran untuk mengelola informasi itu apakah akan digunakan atau sebaiknya dibuang. Yang ketiga, keyakinan yang terbatas. Hal ini sudah sering diungkapkan di penelitian, seminar, atau kajian ilmiah lainnya. Saat manusia dalam keadaan yakin, akan secara alami meningkatkan jumlah sel dalam otaknya dibandingkan dengan orang yang penuh dengan keraguan. Terasa sangat mudah saat membicarakannya. Nyatanya, setiap kali kita mencoba mengembangkan kemampuan, maka setiap harinya ingin menyerah. Terasa sangat sulit meraihnya. Pikiran lebih sering merespon kita tidak mampu melakukannya. Tapi kabar baiknya, ini bukanlah kenyataan. Hal ini terjadi karena kita sedang dikendalikan oleh keyakinan kita yang terbatas. Tentu saja hal ini adalah sesuatu hal yang wajar. Sederhananya, keyakinan berbanding lurus dengan kemampuan kita. Semakin tinggi tingkat kemampuan, maka kita akan semakin yakin bisa melakukannya. Saat dihadapkan dalam keadaan harus berbicara di depan publik tanpa melakukan persiapan, umumnya orang akan merasa tidak yakin untuk melakukannya, karena pikiran menganggap kemampuan kita saat ini belum cukup untuk melakukan hal itu. Intinya, keyakinan itu terbentuk dari setiap usaha yang telah dilakukan sebelumnya. Jangan terlalu sibuk memikirkan bagaimana menjadi berbeda daripada orang lain, tapi kita sendiri lupa melakukan sesuatu hal yang berbeda. Yang keempat, hubungan. Mungkin ini subjek yang sedikit sensitif, tapi di sini saya tidak membahas pasangan hidup atau keluarga, tapi hubungan secara umum. Untuk merasa sempurna, seringkali seseorang selalu ingin membuat orang yang ada di sekitarnya merasa bahagia. Jika kamu sering melakukan hal ini, sebenarnya kamu hanya menambahkan daftar baru yang nantinya mengganggu pikiranmu. Mereka yang selalu ingin membahagiakan siapapun, bahkan termasuk orang-orang yang menurutnya keliru, akhirnya mengatakan iya dalam segala hal, atau bahasa lainnya memiliki sifat yes man, seseorang yang tidak bisa menolak permintaan orang lain. Kalau kamu adalah orang yang gak enakan, maka orang lain akan jadi seenak-enaknya. Orang yang tidak enakan sebenarnya adalah orang yang tidak mampu tegas terhadap diri sendiri. Dan yang terakhir, uang. Faktor inilah yang paling dominan mengendalikan pikiran manusia pada umumnya. Kita semua tahu banyak hal yang bisa kita lakukan jika memiliki banyak uang. Tempat tinggal, pendidikan, dan berbagai kebutuhan lainnya memerlukan uang. Tapi, ini akan menjadi sesuatu hal yang keliru jika kita memilih melakukan suatu pekerjaan dari banyaknya penghasilan yang bisa diperoleh. Apa yang saya sampaikan hanyalah sebuah kutipan dan terkesan seperti omong kosong. Apalagi bagi seseorang yang masih berjuang untuk meraih kebebasan finansial. Tapi Mark telah membuktikan hal itu.
Tahun pertama Facebook, penggunanya sudah mencapai 100.000. Kemudian, ditawarkan memasang banner iklan di websitenya. Mark yang pada saat itu belum memiliki penghasilan apapun, menolak hanya karena satu alasan. Katanya itu akan merusak tampilan Facebook. Dan sekarang, kita semua tahu hasilnya. Jadi, amati setiap aktivitas yang akan kita lakukan. Apakah kita memang ingin melakukannya, atau pikiran kita sebenarnya dalam keadaan dikendalikan?